Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Oke guys, aku benar-benar memikirkan ini overnight, whether aku mau buat video ini atau enggak. Mengenai kasus Nikita Mirzani yang sedang terjadi sekarang, beberapa hari ini FYP terus perlakuannya di ruang sidang, dan ada beberapa video yang ingin aku bahas. Dan percayalah, aku bukan tipe wanita yang akan membahas tanpa research. Aku sudah melakukan research yang lumayan banyak, dan berdasarkan itu aku akan memberikan opini-opini aku. Akan ada banyak dari kalian yang tidak setuju, and that's fine. Cobalah kita berbahas ini dengan logika, dan apabila kalian tidak setuju, kita bahas di komentar, tapi jangan menggunakan perasaan deh. Kita ngomong apa adanya aja ya, dan aku siap banget mendengarkan opini-opini kalian. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Nah, aku baca nih ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang JPU, termasuk melaksanakan penahanan dan pengawasan tahanan. Pemakaian rompi sebagai bagian dari pengawasan tahanan termasuk dalam kewenangan tersebut. Oke, jadi udah paham ya pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like, it doesn't make sense to me. Kita nggak lagi bahas whether terdakwa attitude-nya seperti apa atau kasus ini tentang apa. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri? Kayaknya kayak sirkus nggak sih, nggak kayak sidang. Sebagai jaksa, etika kamu gimana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin gitu ibu jaksa pakai dia gua. Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully. Mungkin mereka terasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka merasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan mestinya gue gak pulang, mestinya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Dia sudah menjadi terdakwa. Dia sudah ditahan selama 5 bulan. Dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja. Ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mingles, bangga gitu? Like, I don't get it. Social media adalah platform di mana kita dapat menginspirasi anak-anak muda dan wanita-wanita di sekitar kita. What are you doing gitu? Mau gue liatnya kalau wanita yang sukses tuh kayak gitu. Kalau kalian mau jadi mean girls dan bully behind the scenes ya terserah. Buat apa harus dipamerkan online? Again, aku tegaskan ya. Aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas